Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Imade Wardana, kedua Kelvin Tuisan, ketiga Hendal Mangiero, keempat Raparjisi Kerina. Pertama, sistem pengendalian sektor publik. Organisasi pengendalian memerlukan sistem manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efisien dan efektif, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, ketiga, komunikasi informasi, keempat, pengambilan keputusan, kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, keenam, pengendalian, ketujuh, penilaian kinerja. Bagian B, tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Kedua, pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian C, yaitu struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Organisasi merupakan kumpulan dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, yang terakhir, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efisien dan efektif sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau expense center. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom-up budgeting atau participate budgeting. Oke, yang berikut orang masuk ke bagian yang D, yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Nah, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi, baik komunikasi formal maupun informal.
Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama perumusan strategi atau strategi formulation. Nah, perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi menghasilkan strategi global atau makro atau disebut corporate level strategy. Salah satu metode penentuan strategi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis dengan dasar 4 kriteria, yaitu yang pertama S atau stretch atau kekuatan, yang berikutnya atau yang kedua ada W atau weakness atau kelemahan, yang ketiga ada O atau opportunity atau peluang, dan yang keempat atau yang terakhir ada T atau threat, yaitu ancaman. Nah, yang berikut orang akan melihat proses perumusan strategi. Nah, proses perumusan strategi melakukan dua cara, yaitu ada analisis eksternal dan juga analisis internal. Nah, analisis eksternal itu dia melihat ekonomi, sosial, politik, pengaturan atau regulasi, tren global, teknologi baru. Dilakukan dengan melihat opportunity dan threat atau identifikasi peluang dan ancaman. Sementara itu untuk analisis internal dilakukan untuk melihat teknologi yang dimiliki, sumber daya baik sumber daya alam dan manusia, infrastruktur dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan melihat strength dan weakness atau identifikasi kekuatan dan kelemahan atau kompetensi. Nah, setelah itu kita melakukan penyesuaian kompetensi dengan peluang dan ancaman, maka muncullah strategi. Nah, yang berikut kita akan melihat lagi model perumusan strategi pada organisasi sektor publik. Bisa kita lihat semua beginilah bagan atau proses dalam perumusan strategi pada organisasi sektor publik hingga menghasilkan outcome. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Berikutnya, ada tabel proses perencanaan strategik. Bisa kita lihat dari proses perencanaannya, dimulai dari strategi-strategi yang ada, dan berakhir pada program yang lolos seleksi. Berikutnya ada tabel sistem manajemen strategik pada pemerintahan daerah. Nah, bisa kita lihat dari tabel struktur ini, sistem manajemen strategik pada pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan strateginya, lalu semua berakhir dengan dibuatnya laporan keuangan Pemda. Yang ketiga ada penganggaran. Penganggaran adalah proses perencanaan aktivitas atau kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk suatu uang. Yang keempat ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan tahap akhir. Penilaian kinerja juga merupakan suatu pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem pengendalian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman. Imbalan reward dapat berupa finansial dan non-finansial, seperti physiological reward dan social reward. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Terima kasih.